Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami kelompok 6 pada mata kuliah kalkulus diferensial akan memaparkan proyek kami terkait pengimplementasian konsep turunan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya selaku pembicara 1, Afriza Gelang Angkir Pratama dengan NIM 2504020027. Kemudian teman saya Rahin Syafara Rohadatul Aishi dengan NIM 2504020005. Dan teman saya Luciana Safira dengan NIM 2504020012. Langsung saja ke permasalahan yang pertama. Penerapan konsep turunan dalam pertanian. Soalnya atau permasalahannya adalah seorang petani memiliki lahan pertanian dan ingin menentukan kepadatan tanaman jagung yang optimal untuk menghasilkan panen terbanyak. Berdasarkan penelitian sebelumnya, petani tersebut mengetahui bahwa hasil panen per tanaman dalam kilogram dipengaruhi oleh kepadatan tanaman, yaitu jumlah tanaman per meter persegi. Model yang menggambarkan hubungan ini adalah hasil per tanaman sama dengan 1,2 dikurangi 0,05x plus 0,001x kuadrat. Dengan x adalah kepadatan tanaman atau tanaman per meter persegi. Petani ingin memaksimalkan total hasil panen dalam kilogram per meter persegi yang dihitung sebagai total hasil panen atau kita singkat sebagai THP, sama dengan kepadatan tanaman dikali hasil per tanaman, yaitu X dikalikan 1,2 dikurangi 0,05x plus 0,001x kuadrat. Kemudian tujuan petani adalah menentukan kepadatan tanaman atau X yang akan menghasilkan total hasil panen tertinggi. Lanjut. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan permasalahan satu adalah memodelkan secara matematis total hasil panen atau H sebagai fungsi dari X adalah Hx sama dengan X dikalikan 1,2 dikurangi 0,05x plus 0,001x kuadrat sama dengan 1,2x dikurangi 0,05x kuadrat ditambah 0,001x pangkat 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari turunan pertama. Untuk mencari hasil panen maksimum, cari nilai X saat turunan pertama atau Hx sama dengan 0. Ya, maka turunan pertama dari Hx adalah H aksen X sama dengan 1,2 dikurangi 0,1x plus 0,003x kuadrat. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan nilai kritis. Yang kita ketahui adalah nilai kritis merupakan nilai X yang memenuhi H aksen X atau turunan pertama sama dengan 0. Nilai kritis adalah nilai X yang memenuhi H aksen X sama dengan 0. Kita akan menyelesaikan menggunakan persamaan kuadrat, yaitu 0,003x kuadrat dikurangi 0,1x plus 1,2 sama dengan 0. Dengan A adalah 0,003, B minus 0,1 dan C 1,2. Kemudian kita peroleh langkah-langkah sebagai berikut dan kita akan lanjutkan. Ya, karena tidak ada akar real dari turunan pertama, kita coba mencari nilai X yang membuat 1,2 dikurangi 0,05x plus 0,001x kuadrat sama dengan 0. Sama kita menggunakan rumus formula kuadrat. Dengan A sama dengan 0,001, B minus 0,05 dan C 1,2. Dan kita peroleh sebagai berikut. X sama dengan 0,05
plus minus akar minus 0,0023 dibagi dengan 0,002. Ya, meskipun tidak ada titik kritis yang membuat turunan pertama sama dengan 0, kita tetap perlu menganalisis fungsi THP yang kita singkat tadi ya. Untuk mencari nilai maksimumnya, kita bisa memeriksa batas-batas domain dan perilaku fungsi. Karena X adalah kepadatan tanaman, maka X harus non-negatif atau sama dengan X lebih dari atau sama dengan 0. Kita bisa mencari turunan kedua untuk menentukan kecekungan fungsi. Ya, selanjutnya akan dicari turunan keduanya, yaitu THP aksen double aksen X sama dengan D per DX dari 1,2 dikurangi 0,1 X plus 0,003 X kuadrat, yaitu negatif 0,1 ditambah dengan 0,006 X. Ya, yang kelima adalah analisis kecekungan. Kita bisa mencari nilai X di mana THP double aksen X sama dengan 0, yaitu 1,1 ditambah 0,006 X sama dengan 0. X sama dengan 0,1 dibagi 0,006. X adalah nilai pendekatan atau aproksimasi sebagai 16,67. Ya, ini adalah sebuah titik belok di mana kecekungan fungsi berubah untuk X kurang dari 16,67, THP double aksen X negatif, yaitu cekung ke bawah, dan untuk X lebih dari 16,67, THP double aksen positif, maka grafiknya cekung ke atas. Ya, pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Jadi, dari permasalahan di atas mau dapatkan bentuk grafik kurang lebih seperti ini jika digambarkan secara manual. Ketika grafik yang kita uji dengan GeoGebra kurang lebih sama seperti yang kita gambarkan secara manual, dia akan cekung ke atas dan cekung ke bawah. Permasalahan yang kedua yaitu sebuah perusahaan alat sensor pada tiang di sekitar mesin besar untuk mengukur rasio keamanan permukaan latang terhadap putaran mesin. Untuk sensor diukur dari pusat mesin dengan X dalam meter, maka X adalah jarak dan X juga harus positif dan lebih besar dari 0. Dan pertama kita mencari turunan pertama untuk mengetahui kapan rasio keamanan naik ataupun turun. Kita dapatkan turunan pertama yaitu F aksen X sama dengan 2 per X pangkat 3. Dengan titik kritis terjadi saat F aksen X sama dengan 0. Karena X sama dengan 0 tidak termasuk dalam domain jarak positif, maka tidak ada titik kritis dalam domain X lebih dari 0, dan juga nilai maksimum dan minimumnya tidak ada. Tiga yaitu domain, di mana X tidak sama dengan 0, jadi domainnya adalah semua bilangan real kecuali 0, maka domain dari fungsi fx1 min 1 per x kuadrat yaitu min tak hingga 0 atau 0, tak hingga. Selanjutnya yaitu mencari titik potong pada sumbu X, yaitu Y sama dengan 0. Kita misalkan X sama dengan 0, kita dapatkan yaitu titik potong pada sumbu X min 1,0 dan 1,0. Selanjutnya kita mencari titik potong pada sumbu Y. Jadi ketika X sama dengan 0, karena fungsi tidak terdefinisi, maka tidak ada titik potong pada sumbu Y. Selanjutnya itu mencari asimtot. Asimtot ke jadi sama dengan 0
ini tidak terdefinisi, maka tidak ada asimptot tegak. Selanjutnya itu asimptot datar terjadi saat X mendekati tak hingga dan X mendekati min tak hingga. Jadi limit X mendekati min tak hingga atau min tak hingga dari 1 min 1 per X kuadrat bisa adalah 1, maka Y sama dengan 1. Jadi asimptot datar pada fungsi ini yaitu Y sama dengan 1. Selanjutnya yaitu mencari asimptot. Asimptot tegak terjadi saat penyebutnya yaitu 0. Dari fungsi 1 Fx sama dengan 1 min 1 per X kuadrat dengan X sama dengan 0, berarti asimptot tegak ada pada sama dengan 0. Selanjutnya yaitu asimptot datar. Asimptot datar terjadi saat X mendekati tak hingga dan X mendekati min tak hingga, maka kita dapatkan limit X mendekati tak hingga dan min tak hingga dari 1 min 1 per X kuadrat yaitu sama dengan 1, maka Y sama dengan 1. Jadi asimptot datar pada fungsi tersebut yaitu Y sama dengan 1. Selanjutnya yaitu menentukan fungsi naik atau turun. Fungsi dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Dan dikatakan fungsi turun ketika f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, untuk x lebih dari 0, x pangkat 3 lebih dari 0, sehingga f aksen x sama dengan 2 per x pangkat 3 kurang lebih dari 0. Jadi f aksennya lebih dari 0, maka fungsi dikatakan fungsi naik, yaitu pada interval 0 sampai tak terhingga. Lalu untuk x kurang dari 0, x pangkat 3 kurang dari 0, sehingga f aksen x sama dengan 2 per x pangkat 3 kurang dari 0. Karena f aksen x kurang dari 0, maka fungsi dikatakan fungsi turun, yaitu pada interval negatif tak terhingga sampai 0. Lalu kita dapat menentukan titik ekstrimnya, yaitu titik maksimum dan minimum lokal. Nah, perlu diketahui pada interval 0 sampai tak terhingga, fungsi terus naik dan tidak ada pembalikan. Begitu juga pada interval min tak terhingga sampai 0, fungsi terus turun dan tidak ada pembalikan. Maka tidak ada titik maksimum dan minimum lokalnya karena grafiknya mendekat ke negatif tak terhingga di sekitar x sama dengan 0. Jadi tidak ada nilai minimum terendah yang bernilai terbatas. Nah, lalu kita mencari turunan kedua. Turunan kedua yang diperoleh dari turunan pertama. Kita punya tadi turunan pertamanya, f aksen x sama dengan 2x pangkat min 3. Lalu kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, yaitu f double aksen x sama dengan 2 dikali min 3 x pangkat min 4. Jadi kita punya turunan keduanya yaitu f double aksen x sama dengan min 6 per x pangkat 4. Nah, karena kita sudah mempunyai turunan keduanya, maka kita bisa menentukan titik belok. Karena titik belok itu terjadi jika turunan kedua kita sama dengan 0 dan grafiknya berubah sesuai kelengkungannya. Nah, karena x pangkat 4 selalu positif untuk x tidak sama dengan 0 dan min 6 per x pangkat 4 nilainya selalu negatif, artinya f double aksen x kurang dari 0 untuk semua x tidak sama dengan 0. Maka grafiknya selalu cekung ke bawah dan tidak memiliki titik beloknya karena f double aksennya tidak sama dengan 0. Makanya tidak memiliki titik belok.
Nah, lalu ini tersedia gambar sketsa grafiknya, versi manualnya seperti ini. Jadi grafiknya itu dia tidak memiliki titik belok. Lalu ini sketsa grafik dari GeoGebra-nya. Nah, maka kesimpulan yang dapat kita ambil, kedua masalah yang tadi sudah dijelaskan, semuanya itu sama-sama memperlihatkan bagaimana aplikasi turunan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang optimal. Nah, pada permasalahan yang pertama, pada lahan pertanian, nah turunan itu bisa digunakan untuk mencari kepadatan tanaman yang dihasilkan atau kepadatan tanaman yang menghasilkan panen yang paling maksimal. Lalu pada permasalahan yang kedua, yaitu pada sensor getaran, nah turunan ini membantu untuk memahami perubahan, keamanan, dan menentukan titik bahaya. Nah, maka secara keseluruhan, turunan berfungsi sebagai alat analisis perubahan yang sangat penting di dalam dunia teknik atau dunia pertanian atau mungkin di berbagai macam bidang yang lain. Dengan melihat bagaimana suatu fungsi itu naik atau turun atau misal tidak terdefinisikan, kita dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan berbasis perhitungan yang matematis. Ya, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi turunan yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.